Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa membuka mata. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita semua. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat umur dan nikmat kesehatan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan umur kita umur yang barokah. Mudah-mudahan panjang umur kita, banyak amal solehnya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini sepatutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang akad ijarah, perbedaannya dengan leasing. Akan tetapi karena semalam saya tidak bisa mempersiapkannya secara baik, sekarang kita pindah sebentar. Kita pindah pembahasan kita kepada akad tabarru. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akad di dalam syariat itu bisa dibagi kepada dua akad di dalam fikih. Yang pertama adalah akad muawadhat, yaitu mengandung akad yang mengandung transaksi bisnis. Ada mudharabah, musyarakah, murabahah, itu semuanya mengandung unsur bisnis, cari untung. Sedangkan yang kedua itu akad tabarru. Akad tabarru ini adalah akad yang dibuat dalam rangka saling tolong menolong untuk membantu sesama kaum muslimin. Jadi tidak punya unsur bisnis. Tapi nantinya terjadi pergeseran jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Akad tabarru yang dulunya itu adalah akad kebajikan, tidak ada unsur bisnis. Tapi dalam praktek hari ini terkadang itu sudah dimasuki oleh nilai-nilai bisnis. Jadi akad tabarru akhirnya berubah menjadi akad bisnis juga. Contoh jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari contoh akad tabarru ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rahnu misalnya, gadai. Dulu orang itu berhutang. Lalu ketika dia berhutang, orang yang memberikan hutang itu tidak percaya, maka dia minta jaminan, itulah barang gadai. Nah, itu dulu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, gadai ini ya tolong menolong, hutang piutang dengan adanya jaminan. Jaminan ini sebagai bentuk kepastian akan masa pembayaran. Kalau nanti bapak enggak bayar, maka barangnya saya gadai. Nah, hari ini gadai ini bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah dengan prinsip ar-rahnu itu jadi bisnis. Maka lahirlah penggadaian syariah, kan jadi bisnis dia. Nah, dulu tidak, itu bahagian daripada tolong menolong. Nah, turunan daripada akad ini banyak. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita akan bahas yaitu akad hibah. Ya, akad hibah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akad hibah ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin banyak sekali prakteknya dalam kehidupan masyarakat kita. Bapak ibu punya anak, sayang sama dia, lalu tidak ingin meninggalkan hanya warisan, lalu bapak menghibahkan rumah ataupun menghibahkan tanah dalam keadaan bapak masih hidup. Jadi hibah itu nanti kita lihat di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah, kalau dalam bahasa disebut dengan an-nihlah al-atiyah bila iwadin, yaitu sebuah pemberian yang itu kita tidak minta balasan, kita tidak minta padanannya ataupun kita tidak minta pengembaliannya. Jadi hibah itu kalau di dalam kitab Ibnu Qudamah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita Al-Mughni Muhtaj, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah aqdun yufidu tamlika bila iwadin halal hayati tatawuan.
Ini ada 4 hal di sini yang perlu kita garis bawahi untuk membedakan akad ini dengan akad yang lain. Yang pertama adalah aqdun yufidut tamlik. Akad ini adalah akad yang kita bisa memiliki harta. Jadi hibah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Bapak menghibahkan tanah hari ini, maka terjadi perpindahan tanah tersebut dari kepemilikan Bapak menjadi kepemilikan anak. Jadi hibah ini adalah akad perpindahan hak milik dari yang menghibahkan kepada yang menerima hibah. Itu yang pertama. Bila iwadin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada imbalan. Ini untuk menunjukkan bahwa akad ini adalah akad tabarruk, akad kebajikan, bukan akad bisnis. Kalau kita kasih lalu kita minta bayaran, itu bukan hibah namanya, itu jual beli. Jual beli itu berarti kita kasih perpindahan harta lalu kita minta harga dari harta tersebut, itu namanya jual beli. Jadi kalau hibah tidak, kita kasih, selesailah dia. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, halal hayat, itu waktunya. Jadi hibah ini diberikan dalam waktu hidup. Kalau Bapak mengatakan, kalau saya mati nanti tanah itu jadi punya kamu nak, itu bukan hibah, itu wasiat. Nah, cuma memang saya dapat informasi dalam KUH Perdata itu ada istilah hibah wasiat. Gitu. Ada hibah wasiat. Dia ingin mengatakan begini, barang itu dihibahkan nanti ketika saya mati. Jadi problem jamaah yang dimuliakan oleh Allah ketika nanti kita bicara lagi masalah akad wasiat. Akad wasiat itu baru efektif bisa diterima apabila yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Itu dia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika ada orang mencatat di notaris hibah wasiat yang diberikan itu 1/2 harta, maka jadi problem nanti ketika pembahagian warisan. Apabila seseorang meninggal dunia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka harta waris yang ditinggalkan oleh mayit itu sebelum dibagi warisan ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah biaya untuk penyelenggaraan jenazah. Itu diambil dari harta si mayit. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyelesaian hutang. Dan yang ketiga, baru bicara wasiat. Baru kemudian yang keempat, sisanya baru dibagi warisan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apabila seseorang melakukan hibah dalam bentuk wasiat, maka boleh diterima dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 harta. Rumahnya cuma 1 biji harta yang ditinggalkan. Karena dia sayang kepada anak perempuan satu-satunya, maka dia bilang sama orang tuanya, kalau saya meninggal nanti rumah ini saya hibahkan untuk anak saya. Kapan? Kalau saya meninggal, berarti waktu dia meninggal dunia. Maka ketika dia meninggal dunia itu harta semuanya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang bisa diberikan wasiat itu hanya 1/3. Kalau Bapak ingin anak itu punya rumah, maka berikanlah sekarang sebelum meninggal dunia. Itu namanya hibah dan itu dibolehkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ingat bahwa akad hibah ini diberikan halal haya, waktu kita masih hidup, untuk membedakan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasiat. Yang terakhir, tatawuan. Ini untuk tatawu ini hukumnya sunat. Ini untuk membedakan hibah dengan zakat, hibah dengan wakaf, gitu. Kalau zakat itu wajib, kalau ini bukan wajib. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga kemudian dalam beberapa buku yang saya dapatkan itu perbedaan antara hibah, sedekah, hadiah dan atiyah. Kalau hibah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti perbedaannya sangat tipis, enggak bisa dibedakan sih sebenarnya, ya. Di dalam buku ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Fikih Muamalah Al-Maliyah, disebutkan bahwa hibah itu adalah pemberian yang tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan pula untuk melahirkan rasa cinta. Jadi pemberian artinya begini, kalau saya hibahkan harta untuk anak, itu kalau tidak adil, tidak sama, kan jadi ribut.
Maka kalau saya punya harta tanah, saya bagi-bagi 200 meter untuk 5 orang anak misalnya, atau 500 meter atau 300 meter, terserahlah, tapi semuanya sama. Nah, kalau hadiah ada kelebihan yang saya berikan. Kenapa untuk dia? Memang dialah yang jaga saya nanti kalau saya sudah tua. Jadi akhirnya dia bukan hanya saya beri tanah, tapi juga kemudian saya beli mobil, atau saya tambah dia dengan rumah. Itu karena rasa cinta. Jadi perbedaannya, kalau hibah itu bukan karena rasa cinta, tapi kalau hadiah itu karena ada rasa cinta. Maka dalam hadis dikatakan tahadu tahabu. Berikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Nah, sedangkan sedekah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini udah banyak pembahasan. Memang tujuannya, pemberiannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunan daripada sedekah ada infak, ada zakat, ada wakaf. Nah, ini lebih spesifik lagi. Kemudian al-atiyah. Al-atiyah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, atiyah ini ya tentengan, pemberian. Itu biasanya kalau dalam buku ini dikatakan adalah pemberian yang diberikan kepada orang sakit. Misalnya kita kunjungan orang meninggal dunia, atau pergi ke rumah sakit, kita bawa tentengan, ada gula, ada. Nah, itu atiyah namanya. Atiyah, pemberian. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untuk membedakan antara hibah dengan wasiat, kemudian hibah dengan zakat dan sedekah. Apa landasannya? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah mas kawin. Jadi mas kawin ini juga bahagian dari nihlah. Nihlah ini yaitu definisi daripada hibah, itu pemberian yang kita berikan. Bukan karena rasa cinta, tapi itu juga kewajiban. Nah, jadi mahar itu nihlah. Jadi seseorang laki-laki menghibahkan hartanya untuk seorang perempuan, dan itu memang nihlah ini kemudian mas kawin itu menjadi rukun daripada pernikahan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat yang lain, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dan berikanlah harta yang dicintai kepada kerabat. Harta yang kita cintai kita berikan kepada kerabat kita. Itu bisa sedekah, itu bisa hibah. Nah, bisa juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk infak. Tahadu tahabu, saling berikan hadiah, kamu akan saling mencintai. Jadi definisi landasan yang diberikan di dalam Al-Qur'an dan hadis itu sangat umum, masuk kepada hibah, masuk kepada hadiah, juga masuk kepada sedekah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain nanti kita akan bahas, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bolehkah harta hibah yang kita berikan itu kita tarik balik? Saya sudah hibahkan nih mobil kepada anak saya. Tiba-tiba anak saya ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dulu saya janjinya kalau beli mobil ini untuk pergi ke tempat-tempat kebaikan. Sekarang nggak pulang-pulang malam dia. Ini gara-gara mobil. Saya tarik balik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum ya, hadis yang berlaku adalah al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qaihi. Jadi orang yang meminta kembali harta yang sudah dihibahkan, harta yang sudah dihibahkan diminta kembali, maka sama sebagaimana anjing yang muntah lalu menjilat kembali, maka tidak boleh. Nanti ada perlakuan khusus. Bagaimana kalau hibah orang tua kepada anak? Kalau saya sekarang menghibahkan, saya punya harta, saya hibahkan kepada jamaah, itu nggak boleh tarik lagi. Hukumnya nggak boleh tarik lagi, Pak. Cuman para ulama nanti berbeda pandangan. Bagaimana kalau orang tua dengan anak? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ini untuk melihat landasan daripada hibah, karena Rasulullah SAW yakbalul hadiyah wa yuthibu alaihi. Jadi Rasulullah itu menerima hadiah, tapi kemudian Rasulullah menyerahkan iwad. Rasulullah itu tidak terima sedekah, tidak boleh. Tapi kalau hadiah bisa diterima. Cuman Rasulullah kalau beliau diberikan hadiah, beliau selalu membalas hadiah tersebut. Artinya ada iwad yang dibayarkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah untuk hibah ini ada dua objek hibah.
Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia boleh dalam bentuk barang ataupun bentuk manfaat ataupun hak. Sedangkan wasiat itu lebih luas, Pak. Wasiat itu boleh berbentuk hutang, hibah tidak boleh hutang. Saya hibahkan hutang saya sama si fulan kepada kamu sebanyak 10 juta. Tidak boleh, Pak. Jadi hibah itu objeknya hanya ada dua. Yang pertama objek harta, ya, benda, ataupun manfaat ataupun hak. Kalau hak bagaimana? Ini ada pembahasan yang cukup panjang di sini pandangan para ulama. Cuma saya sederhanakan karena waktu kita sekarang sudah sangat cepat pagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya punya royalti, Pak. Royalti. Saya buat mesin ataupun saya buat buku, kemudian saya dapatkan royalti. Maka saya boleh menghibahkan royalti hak saya itu untuk seseorang sebelum saya meninggal dunia. Jadi kalau royalti ini nanti dibayar, ini saya hibahkan kepada kamu. Itu hibah namanya. Nah, jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hutang enggak, cuman dalam wasiat boleh. Nanti kita akan bahas khusus tentang wasiat. Wasiat boleh. Nah, kalau bapak meninggal dunia, nah, itu ada hutang bapak yang belum selesai. Saya wasiatkan kepadamu, tolong tutup wasiat. Nah, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wasiat itu lebih luas. Boleh wasiat benda, boleh wasiat manfaat ataupun hak, dan juga boleh wasiat hutang. Sedangkan hibah, objeknya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya objek benda, manfaat ataupun hak. Yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam sejarah Islam kata-kata hibah yang seperti ini banyak sekali dikenal dengan pola-pola yang sangat berbeda. Ada istilah al-umrah. Al-umrah ini adalah pemberian manfaat benda dari satu pihak kepada pihak penerima selama penerima hidup atau pemberiannya masih hidup. Apabila pemberinya meninggal dunia, harta tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya. Dia buat perjanjian seperti itu. Ini benda ini kamu pakai ya, tapi kalau aku mati nanti tolong dikembalikan, itu jadi ahli warisku. Istilahnya al-umrah. Lalu ada istilah ar-ruqbah, yaitu kesepakatan pemberi dengan penerima bahwa apabila di antara pemberi atau penerima meninggal, objek hibah menjadi milik pihak yang masih hidup. Kita sama-sama nih kongsi beli mobil kita sewain gitulah. Bapak 50%, saya 50%. Lalu kemudian kita berusaha, kita bilang, siapa di antara kita meninggal dunia, maka nanti saya menghibahkan kepada kamu. Kalau meninggal dunia, itu istilahnya al-rukbah. Jadi banyak istilah-istilah yang kemudian kita dapatkan dalam sejarah Islam terkait dengan ragam hibah ini. Jadi dia menghibahkan salah satu di antara mereka siapa yang duluan meninggal dunia, maka yang masih hidup dialah yang mendapatkan barang tersebut. Ada kemudian dikenal dengan al-manihah. Jadi prinsipnya ini sama dengan teori peminjaman barang ataupun disebut dengan akad ariyah pinjam, yaitu menyumbangkan manfaat barang. Misalnya seseorang menerima rumah untuk dijadikan tempat tinggal atau hewan digunakan untuk membajak sawah. Jadi ini barang punya saya pinjamkan sajalah, kamu pakai saja selama kamu mau. Nanti kalau saya sudah ini saya tarik balik. Nah, jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah yang terakhir at-tanahud. Istilahnya al-munahadah atau an-nah, yaitu menyerahkan sebahagian bekal perjalanan oleh masing-masing orang dalam suatu grup yang melakukan perjalanan untuk dibagi-bagikan kembali kepada mereka dengan mekanisme tertentu untuk dimakan bersama. Jadi bahasa begini, Pak. Ini kita mau melakukan perjalanan. Ada istilah kalau orang-orang di Malaysia itu poklat. Jadi begini, kita buat rihlah nih, tamasya, ya kan? Bapak bawa ikan, bapak bawa sayur, saya bawa beras. Itu dihibahkan, Pak. Nanti dikumpulin, kita makan sama-sama, kontribusi masing-masing. Nah, itu disebut dengan at-tanahud. Jadi kita sepakat, kita buat acara, ya, ada semacam kenduri misalnya di pantai. Ada 5 keluarga, satu keluarga bawa masakan dagingnya, satu keluarga bawa sayurnya ataupun buah belangong, ya kan? Satu lagi bawa minuman. Nanti dikumpulin, itu kan saling makan, berarti saling menghibahkan di antara mereka. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir satu lagi supaya enggak tergantung. Boleh enggak objek hibah itu ditarik? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
hukumnya tidak boleh. Ada pengecualian pemberian orang tua kepada anak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberian orang tua kepada anak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada di antara para ulama, misalnya Malikiyah berpendapat bahwa objek hibah berpindah kepemilikan, maka objek tersebut tidak boleh ditarik lagi. Ya. Apabila ditarik dibolehkan, tapi ada beberapa syarat. Jadi secara umum apabila orang tua meminta kembali harta yang sudah dihibahkan kepada anaknya, kebolehannya itu tidak bersifat mutlak. Awalnya tidak boleh, maksudnya dia tidak boleh. Boleh apabila, gitu ya. Jadi kebolehannya itu tidak bersifat mutlak. Ada beberapa syarat. Yang pertama, anak yang menerima pemberian hibah belum menikah. Kalau setelah menerima harta pemberian hibah, dia sudah menikah, maka orang tuanya nggak boleh menarik lagi. Misalnya saya berikan ini masih belum menikah kan. Nah ketika dia sudah menikah, itu kalau dia meninggal dunia kan hartanya sudah bisa diwarisi kepada pasangannya. Nah, itu syarat yang diberikan oleh Imam Malik. Anak yang menerima hibah tidak memiliki utang ataupun kewajiban yang harus dilunasi. Karena harta hibah itu kepemilikan, kalau ditarik balik ternyata menolak. Jadi ceritanya begini, dikasih hibah rumah, lalu anaknya dia ngambil pembiayaan di bank, ini kan dijaminankan rumah ini, karena sudah rumah milik dia. Lalu orang tuanya narik, nggak boleh Pak, karena dia sudah berhutang dengan jaminan rumah tersebut. Kemudian yang ketiga, harta pemberian yang ternyata belum dipindah tangankan. Rupanya karena dia dikasih hibah, anaknya lalu menghibahkan lagi untuk abangnya. Sudah ada orang ketiga, maka nggak boleh lagi ditarik. Tapi kalau masih milik anaknya sendiri, belum diapa-apain, tidak dijadikan jaminan, maka menurut Imam Malik boleh ditarik. Jadi ada syarat kebolehannya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat bahwa boleh orang tua meminta kembali pemberian yang dihibahkan kepada anaknya dengan ketentuan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasaan al-qabdhu itu masih dikuasakan oleh anaknya. Jadi anaknya masih memiliki harta tersebut. Tapi kalau sudah dialihkan tidak boleh lagi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi makna selama harta itu masih dimiliki oleh anaknya dan itu belum ada ikatan lain yang berkaitan dengan objek tersebut, maka orang tua boleh menarik kembali. Nah, tapi kalau kemudian misalnya sudah dijamin atau dia sudah menikah, kalau anaknya menghibahkan kembali kepada orang tuanya boleh. Ini maksudnya narik balik karena orang tuanya nggak jadi kasih. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, prinsipnya tidak boleh, tapi dibolehkan secara jumhur ulama jikalau harta tersebut masih dalam penguasaan anaknya. Mungkin ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita, mohon maaf sudah lewat setengah jam pada pagi ini terkait dengan akad tabarru. Akad tabarru ini adalah akad kebajikan yang tidak mengandung unsur bisnis. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.